berikan, di mana saat ini kami boleh berkumpul bersama. Saat ini kiranya Tuhan ada di tengah-tengah kami, menguasai seluruh keluarga kami di tempat ini. Dan Tuhan, kami boleh mengandalkan Engkau, kami boleh senantiasa memuji nama-Mu. Engkau berkenan di mana kehidupan manusia, biarpun penuh dengan tantangan, biarpun penuh dengan rintangan, tetapi kami mau maju di dalam Engkau. Kiranya Tuhan menyelamatkan kami semuanya di dalam penebusan Kristus Udip. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami mendengar Engkau sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hati kami terbuka, memuji, memuliakan Engkau. Saat ini Tuhan, bekerja Roh Kudus, Engkau memberikan kekuatan kami untuk kami selalu indah di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terjadi, percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Refil lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Salam, puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Kita jumpa dalam Misbah Keluarga. Mari kita akan sama-sama baca firman Tuhan, kemudian kita renungkan dan kita lakukan. Itulah yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, tema pada saat ini merespon kasih Tuhan yang hebat. Merespon kasih Tuhan yang hebat. Mari kita akan sama-sama membaca ayat mas kita di dalam Mazmur pasal 117 ayat yang kedua. Saya bacakan alamatnya, kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal 117 ayat 2, demikian firman Tuhan. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan sebab kasih-Nya hebat atas kita. Kasih-Nya, huruf besar di sini adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang hebat itu untuk saudara dan saya. Kasih Tuhan yang hebat itu untuk orang yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Kasih yang hebat itu Tuhan berikan pada orang yang berharap kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Sudah kasih Tuhan, dalam firman Tuhan tidak hanya berhenti sampai di situ. Firman Tuhan katakan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Berarti kasih Tuhan itu bukan untuk hari ini saja, namun untuk selama-lamanya. Itulah kehebatan kasih Tuhan. Sudah kasih Tuhan, bila kita ingat tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita tidak sanggup untuk menghitung. Kita tidak sanggup untuk mengukur bagaimana kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan, penyelamatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kasih Tuhan, mungkin saudara, Pak, itu kan perjanjian lama, bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah kasih Tuhan itu tetap ada? Nah, coba kita lihat sekarang di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18b, tolong dibacakan. Efesus pasal 3 ayat 18b. Betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Nah, ternyata di dalam perjanjian baru pun jeda waktu dari zaman Daud sampai Paulus ribuan tahun, kasih Tuhan tetap luar biasa. Kasih Tuhan tetap hebat. Firman Tuhan kata betapa lebarnya, betapa panjangnya dan tingginya di dalam kasih Kristus. Berarti kasih Tuhan tidak bisa kita ukur. Tetapi kalau semua ciptaan Tuhan yang di bumi ini bisa kita ukur. Mungkin tinggi gunung itu manusia bisa mengukur, berapa dalamnya samudera itu bisa mengukur. Namun kasih Tuhan kita tidak bisa mengukur. Sudah kasih Tuhan, namun seringkali kita ini tidak sadar atau kita kurang menyadari. Kita kurang menyadari kasih Tuhan yang sudah diberikan pada saudara dan saya. Karena apa? Karena kita selalu mengingat begitu besar, memandang begitu besar masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Seringkali kita hanya memandang begitu besar kesulitan di dalam hidup kita. Seakan-akan masalah dan kesulitan itu seakan-akan menutupi seperti tembok yang begitu tebal, sehingga kita tidak bisa melihat, terhalang dengan tembok yang besar, masalah yang besar, kesulitan yang besar. Kita tidak bisa melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kasih Tuhan, saya akan berikan contoh, satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Daud. Saya percaya semua tahu Daud, meskipun tidak pernah berjumpa, tapi mengenal bagaimana Daud. Daud adalah seorang yang taat dan dia merespon kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu direspon oleh Daud sehingga dia mensyukuri dengan sepenuh hati. Nah,
Kalau Daud bisa mensyukuri kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada Daud, mensyukuri dengan sepenuh hati, sudah kasih Tuhan. Mensyukuri di dalam perkataan saja atau di bibir saja berbeda dengan sepenuh hati. Baik itu dalam perkataan, perbuatan. Kalau kita sepenuh hati, kita akan terlihat di dalam perbuatan langkah kita. Mari kita akan lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Mazmur pasal 9 ayat 2, tolong dibacakan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, satu hal apa yang dikatakan oleh Daud, dia mensyukuri dengan sepenuh hati, dia mensyukuri dengan segenap hati apa yang sudah dikerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang sudah dikerjakan bersama-sama dengan Tuhan, dia mensyukuri dengan segenap hati. Ternyata di situ Daud tidak berhenti hanya sampai di situ. Di ayat berikutnya, yang kedua, ternyata Daud ada satu kerinduan untuk menceritakan apa yang diperbuat oleh Tuhan kepada Daud. Kita lihat ayat yang kedua, katakan bagian, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sudah dikasih Tuhan, artinya apa? Daud tidak berhenti sebatas mengucap syukur. Ternyata Daud ada kerinduan untuk menceritakan apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupannya. Satu pertanyaan, bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita menceritakan berkat, kasih, kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita? Sudah dikasih Tuhan, ada dua hal pelajaran dari tokoh yang kita ambil, yaitu Daud. Daud mensyukuri dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, Daud ada satu kerinduan untuk menceritakan pada setiap orang apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan Daud. Sudah dikasih Tuhan, kalau kita boleh cermati, seringkali kita ini gagal, seringkali kita ini kecewa karena satu hal, kita tidak pernah mensyukuri dengan sepenuh hati. Atau mungkin saudara mengucapkan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menyembuhkan kami. Satu hal, adakah satu kerinduan pada saudara untuk menceritakan pada orang lain, supaya orang lain pun diberkati oleh Tuhan dengan kesaksian saudara? Sudah dikasih Tuhan, Tuhan Allah kita yang hidup, Yesus Kristus yang sudah berkorban untuk saudara dan saya. Dia sudah menghapuskan dosa-dosa saudara dan saya. Dia sudah membebaskan kita, sudah memerdekakan kita, dan Tuhan sudah melepaskan dari segala kutuk. Itulah, oleh sebab itu mari kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan bersyukur kepada Tuhan dan menceritakan kepada orang lain seperti apa yang dilakukan Daud. Kalau Tuhan demikian hebat kasih-Nya sudah merelakan untuk berkorban buat saudara dan saya, mari. Adakah kerinduan kita mencari Tuhan? Adakah satu kerinduan kita dekat dengan Tuhan? Sudah dikasih Tuhan misbah keluarga dalam lingkup yang kecil, dari suami, istri, anak, atau mungkin juga masih ada orang tua, mungkin juga menantu, cucu, bersama-sama datang di misbah keluarga. Saat saudara memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir di dalam keluarga saudara, saudara akan tenang. Seperti firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kehadiran Tuhan di dalam keluarga saudara akan membawa perubahan.
Mungkin saat ini ekonomi mengalami kelemah, dampak dari COVID-19. Tapi kehadiran Tuhan di dalam keluarga saudara, Tuhan akan mengubah. Ekonomi saudara yang lemah akan diubah menjadi ekonomi yang plus, ekonomi yang luar biasa. Karena apa? Kehadiran Tuhan di misbah keluarga. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami, ampuni kami Tuhan. Kami belum bisa meresponi kasih Tuhan karena terhalang masalah, kesulitan itu yang selalu kami pikirkan, sehingga ini menjadi penghalang. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu saat ini mengingatkan kami supaya kami melepaskan masalah kesulitan dan kami serahkan kepada Tuhan, sehingga kami bisa memandang kasih Tuhan yang hebat itu di dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak bisa menghitung, kami tidak bisa mengukur begitu luas, panjang, lebar. Kami tidak bisa mengukur berapa jumlah kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami seperti Daud yang senantiasa mensyukuri dengan segenap hati, dari hati yang paling dalam. Dan ada satu kerinduan apa yang sudah diperbuat oleh Daud bersama-sama dengan Tuhan. Daud rindu untuk menciptakan pada setiap orang, sehingga orang itu pun diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan hikmat pada Daud, Tuhan juga akan memberikan hikmat kepada kami. Tuhan, sementara hamba-Mu untuk berhenti berbicara, namun kami percaya Roh Kudus terus akan berbicara di dalam setiap hati siapapun yang saat ini mendengar firman-Mu, sehingga boleh dibangkitkan ada satu kerinduan untuk menerima Engkau, Tuhan Allah yang menyelamatkan semua umat yang percaya dan menerima kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.